Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang di pembelajaran daring SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah definisi, ciri, dan juga jenis-jenis anekdot. Pengertian anekdot. Anekdot adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri teks anekdot terdiri atas beberapa bagian. 1. Menceritakan orang penting. Kedua, biasanya tujuannya untuk menyindir. Ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, kisahnya menyerupai dongeng. Kemudian selanjutnya, cerita terhubung umum dan realistis. Isinya menggelitik dan mengandung humor. Jenis-jenis teks anekdot antara lain, ada yang berdasarkan tujuan penulisannya, ada yang berdasarkan tokoh yang ditampilkan, kemudian ada yang berdasarkan peristiwa. Yang B, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Untuk mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah mendata pokok isi teks anekdot yang telah dibaca. Yang kedua, cara mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Bagian-bagian untuk mendata pokok-pokok isi teks anekdot antara lain: 1. Membaca teks anekdot dengan saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot yang telah dibaca tersebut. Yang pertama, membaca teks mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot ada 3 bagian, yaitu 1. Membaca teks anekdot dengan saksama, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Yang C, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah untuk menentukan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. A. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. B. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. C. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. D. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Yang D. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini yang dianalisis adalah bagian struktur dan segi teks kebahasaannya. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 bagian. 1. Ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, ketiga ada krisis, 4. Reaksi, 5. Koda. Segi kebahasaan teks anekdot antara lain: 1. Menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif. Yang ketiga, menggunakan kalimat seru. Keempat, menggunakan kalimat retoris, dan yang kelima, menggunakan konjungsi waktu. Bagian yang E, menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaannya. 1.
menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda. 2. Menyusun teks anekdot. Yang ketiga, menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah untuk menceritakan ulang teks anekdot ada 4. 1. Membaca isi anekdot dengan saksama. Yang kedua, memahami jalan cerita sebuah teks anekdot. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog, berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Kemudian, langkah menyusun teks anekdot ada 5 bagian. 1. Mengamati lingkungan sekitar. 2. Menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. 3. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik. 4. Membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Oke, materi pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.